من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul Azim. Hadirin jamaah Majelis Taklim Al-Hidayah yang saya hormati, wabillahi sahibul bait Bapak Haji Nur Hasan dan juga keluarga besarnya. Kembali mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan taufik dan hidayahnya. Juga begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur dan nikmat sehat walafiat. Sehingga dengan izinnya pada malam ini kita bisa melangkahkan kita untuk sama-sama hadir di majelis ini dalam rangka kita silaturahmi berwajah dan sekaligus pada malam ini mungkin acara tawakuf menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Kita berharap mudah-mudahan segala langkah kita, segala niat kita, segala ayunan kaki kita, tangan kita mendapat redha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan yang ikutnya kita semua, yang mudah-mudahan kita berharap kita mendapat semua dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ya, di mana-mana, di taklim, entah di masjid, entah di rumah, atau di mana saja yang ada taklim, ya, itu menjelang Ramadan biasanya tawakuf, diistirahatkan, ya. Tidak kalah kita juga karena punya taklim, kita tawakuf, ya, menjelang bulan suci Ramadan. Artinya kita berkonsentrasi kepada ibadah puasa dan qiraatul Quran. Ya, mudah-mudahan ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya selama kita masih dengan kesehatan dan kemampuan untuk membaca Al-Quran dan puasa di bulan suci Ramadan, yang mudah-mudahan ya kita diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang halal yang berkah, sehingga bisa menemui bulan suci Ramadan dan kita akan berpuasa di bulan suci Ramadan. Pada kesempatan sangat baik ini, ya, acaranya kita khatmul Quran, ya, di mana pengajian kita yang malam Rabu sudah khatam Al-Quran, ya, sebanyak 30 juz, ya, sebanyak 30 juz atau sebanyak 323.000 huruf di dalam Al-Quran, ya, 323.000 huruf atau 6.666 ayat yang sudah dibaca oleh teman-teman kita di malam Rabu, ya. Oleh karena itu pada kesempatan yang saat ini, yang baik ini, di malam Silayam, kita hatamkan kita bersama-sama. Jangan kita kirimkan Fatihah untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia, ya. Dan sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah. Ya, kita doakan mudah-mudahan Pak Haji Nur Hasan dan keluarganya seluruh panjang umur, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang halal yang berkah, anak-anak yang soleh dan soleha, yang selalu taat kepada orang tuanya dan berbakti kepada agama dan nusa dan bangsa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu nanti tuntunannya ada di buku yang sudah kasih saya bagikan, dan buku ini sangat terbatas, kita belum fotokopi lagi. Baru ada berapa? 15 atau berapa? 16 ya. Nanti dikirim saja ya. Ya, kita kembalikan kata Nabi, idza khataman Abdul Qur'ana sallallahu alaihi wasallam inda khamsin situ alfa malakin. Ya, apabila seseorang atau hamba sekelompok menghafal Al-Quran, maka akan ada 60.000 malaikat yang hadir untuk ikut ya menghantarkan dan mengaminkan doa kita. Nanti doa kita malaikat ikut mengaminkan 60.000 malaikat ya. Cuman nggak kelihatan malaikatnya. Mungkin kalau kelihatan mungkin kita pada selfie kali ya. Nih selfie dulu oleh malaikat ini. Jadi status. Dan ini masalah yang gaib, kita percaya aja kepada Rasulullah SAW. Ya, ya tentunya tadi sudah ada ya masing-masing, mungkin terbatas. Kita mulai saja. Al-Fatihatu ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa auladihi wa zuriyati wa ahli baiti syuhada'i lahu wal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa Nabi wa sahabati bakari Rasulullah amin. Bismillahirrahmanirrahim wa ikhwani dalam bil mursalin wa likulli wa sahbihi amin. Bismillahirrahmanirrahim ya bayyil ummatina wa jaddatina wa jaddatina wa khawalatina wa asatidatina wa awladina wa zuriyatina. Bismillahirrahmanirrahim ma'asyir wa alimina wa asatidatina. Bismillahirrahmanirrahim al-marhum Haji Abdul Rasid bin Hadi Muhasan wa ilaruhi al-marhum Haji Hirani bin Diyasari wa ilaruhi Muhtar Nur Bagir Sultan Bamanur Saudari al-marhum Haji Maimunah binti Akub Askari wa ilaruhi al-marhum Fungur bin Janan wa ilaruhi al-marhumah Ibu Maimunah binti Hajjah wa ilaruhi al-marhumah Ibu Sadini binti Rahmat wa ilaruhi al-marhum Bapak Tafsir bin Salmuti wa ilaruhi al-marhum Bapak Umar bin Fulan wa ilaruhi al-marhum Ibu Sadini binti Setwa Ikrama Sumaila al-marhum Bapak Saman bin Sabid al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilaha binti Jamun wa ilaha al-marhum Bapak Muhammad Asqi bin Okan wa ilaha al-marhum Ibu Jati binti Fulra binti Ralid wa ilaha al-marhum Bapak Muhammad Hamid bin Muhammad Zain wa ilaha al-marhum Ibu Murmasmiah binti Fulana wa ilaha Bapak al-marhum Pak yang jadi bin Qasasiyatra Sudarman wa ilaha al-marhum Ibu Cici Judasi binti Mas Jabar wa ilaha al-marhum Ibu Yaya binti Hadiyah wa ilaha al-marhum Bapak Muhammad bin Yusuf wa ilaha al-marhum Bapak Haji Muhammad Sahib bin Yusuf wa ilaha al-marhum Bapak Abu Bakar Wiku bin Fulan wa ilaha al-marhum Ibu Maimunah Kumansang binti Fulan wa ilaha al-marhum Bapak Syarif Sultan Bandaru bin Fulan wa ilaha al-marhum Sakinah binti Fulan wa ilaha al-marhum Ibu Samin bin Nasib wa ilaha al-marhum Bapak Murjina binti Jangka. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى المرحوم سامين بن نسيب وإلى المرحوم محمد بن نسيب وإلى المرحوم إدم بن نسيب وإلى المرحوم تاسir bin Maratona وإلى المرحوم داود وكرتا سندر كرامة وإلى المرحوم Sapon bin Canikrama وإلى المرحوم Darsa bin Canikrama وإلى المرحوم Mursia bin Dijaga وإلى المرحوم Sana bin Zamin وإلى المرحوم Gina bin Reja Sendana وإلى المرحوم Suyati Reja Sendana وإلى المرحوم Tarina bin Tafsir وإلى المرحوم Lima bin Saleh وإلى المرحوم Hasan bin Haji Muhammad Misbah وإلى المرحوم علي بن سليمان وإلى المرحوم Agus Wiyanto bin Muhadi وإلى المرحوم Bayi Jumbar Sudir وإلى المرحوم Bapak Qasim bin Arif. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah wa matina wa tadina wa tadina. Subhanallah marhum bihadzal kertas min majlis al-hidayah. Adawu takillahu yarhamuhu wa yu'li fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'atihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha 'ainal yaqin summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumaza alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu ahlada. Kalla layunbadanna fil hutamati wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadatul lati tattali 'alal afidah. Inna 'alaihim mu'salatun fi 'amalin mumaddadah. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi'ijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal baiti alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Wailul musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa
يمنعون الماعون الله أكبر لا إله إلا الله والله بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا وخرجوا من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار فيها خالدون
لله ما في السماوات وما وإن تبدوا ما في أنفسكم أو يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ورحمة الله وبركاته عليكم على البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكر الذاكرون غفل الذكر الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكر الذاكرون وغفل الغافلون اللهم أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكر الذاكرون وغفر الذكر الغافلون وسلم ورجل تبارك وتعالى صلاة رسم رسول أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa karamat jana wa zuma wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala ahli baitit tahirin wa sahbil akramin wa adwati tahirin tahatil mu'minin wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhum anna amahum bi rahmatika rahmatin. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdi, 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 subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya maulana ya ma'bud ya dzal jalali wal ikram.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم وبارك تبارك وتعالى سادتنا سبي رسول الأجمعين صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الحمد والتمام على كل حال وفي كل حال. ونعوذ بالله من أهل الضلال بالضلال. سبحانك يا ربنا لا نزال عليك أنت كما صنعت فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد رضا ولك الحمد إذا رضيت عنا دائما أبدا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا واسر به أمورنا وعظم به أجورنا وأحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا ونور قبورنا يا رب العالمين. آتنا اللهم على قراءتنا هذه القراءة من قرأنا ولم بأسمائهم ثوابا زائلا وأجرا عظيما فتقبلها منا ومنهم بمنك وإحسانك قبولا. اللهم ثواب ما قرأناه وبركاته ما تلوناه وما صليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وما حلله من قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية ورحمة منك نازلة وبركة ساملة نقدمها ونقدها إلى قدر رسول الله محمد بن الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين وإلى ملائكة المقربين والقربين وإلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والكرامة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح بعد لمة المجاهدين وإلى أرواح أولياء الله والصالحين في مسجد ومغاربها حيث كانوا منهم برك يا رب العالمين. سولاريان على سبك والباقي وأموات المسلمين والأمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. ثم إلى أرواح من دفن في حال مسجد الهداية من المسلمين والمسلمات والمؤمنات ثم إلى أرواح المرحوم في القرطاس. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم. اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها. اللهم اغفر له وارحمه واعف ومن خلقه واجعلهما ثوابا منا ثواب ذلك في صحابتنا وصيفه إلى والدينا وسادتنا حاضرين والديهم الجميع بالرحمة والرضوان وادخلهم بمنزل الجنات يا حنان يا منان يا من السماء والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشر وسوء القضاء وسوء ذات العداء. اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة علينا وعلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ارفع لهم الدرجات وادخل الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الأنبياء والأولياء. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في جنة جنته. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا شكرته ولا حما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا جهلا إلا علمته ولا عدوا إلا خذلته ولا غربا إلا أرادته ولا كربا إلا كسبته ولا حاجة من حاجة الدنيا ولا آخرة لك فيما دولنا فيما إلا قضيته فسرنا يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقا من بعد فرقا معصوما ولا تلوما فينا ولا منا ولا منا ولا منا شاكيا ورمضان ولا مرحوما برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها وقنا من عذاب الاخره. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بذكر الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin jamaah sekalian, demikian tadi kita telah khatamkan Al-Quran yang
323 huruf atau 6.660 ayat di dalam Al-Quran ya. Kita tahafalkan, mudah-mudahan ya apa yang kita baca huruf demi huruf, kalimat demi kalimat mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang kita bikin doa pada selamat datang Ustaz Tifari. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai doa kita diiringi oleh 6.000 malaikat ya yang mengiringi doa kita ya. Mudah-mudahan orang tua kita, saudara kita, atau kalau istri kita yang telah meninggal ya, mudah-mudahan diterima iman Islamnya, diterima amal ibadahnya, dimaafkan segala kesalahannya, diampuni segala dosanya, diluaskan alam kuburnya, kubur yang penuh dengan jannah dan terletak rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini guru kita udah datang nih. Kita lanjut sama orang tuanya dulu kita ingat. Terus almarhum Haji Ali Ahmad tuh kalau habis ngaji di mana-mana mampir. Kalau malam Selasa dulu ngajian malam Selasa dulu. Sama Jumat sampai malam deh, sampai jam 12 lebih. Kalau istrinya belum ngebel, belum pulang deh. Mudah-mudahan ini juga enggak kali. Enggak ngebel istrinya. Ya. Ya malam ini memang sekali kita undang untuk mempererat silaturahmi lagi. Dulu orang tuanya kan ya rajin silaturahmi, mudah-mudahan anaknya juga bisa rajin nanti. Ini awal daripada perjumpaan kita dengan Ustaz Tifari. Ya, jadi tadi kita sudah mulai dengan hatam Al-Quran dari jamaah sudah hatam dan kita apa mulai ini. Sekalian malam ini mungkin nanti Pak Haji atau sambutan dari tawaku atau gimana Ustaz nanti memberikan sambutan kasih semangat pada jamaah kita. Malum jamaah kita masih remaja kolot ya, yang buat bekal kita lah di akhirat nanti. Ya jadi dari saya yang telah memimpin pembacaan hatam Quran. Sekian saja, selanjutnya kami berserahkan Pak Haji Nur Hasan untuk memberikan sambutan sepatah dua patah. Kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min yafqahu qawli. Pertama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam dan serta nikmat sehat sehingga kita bisa hadir dalam rangka tawakuf untuk menyambut bulan suci Ramadan. Selawat dan salam tercurah kunjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yang istiqomah mendapatkan syafaatnya nanti di Allah. Amin ya Allah. Sebelum acara ini dimulai ada beberapa yang ingin kita sampaikan. Pertama yang saya hormati Haji Jaini yang selalu memimpin kita setiap malam Jumat dan malam Rabu, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan panjang umur. Lalu Ustaz Tifari yang kami hormati, selamat datang dan mudah-mudahan ini menjadi silaturahmi yang terus-menerus karena mengingat apa yang disampaikan oleh Pak Haji Jaini, ya, mudah-mudahan ini berlanjut terus. Dan Bapak jamaah sekalian yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Untuk sejarahnya dari Al-Hidayah ini mungkin Pak Ustadz perlu diketahui gitu ya, bahwa berdirinya tahun 94 ya, hampir 30 tahun yang lalu itu dirintis oleh almarhum Ustadz Satiri dan juga rekan-rekan yang lain ya, dan itu biasa kita ngaji setiap malam Selasa waktu itu dan malam Jumat. Malam Selasa itu biasa mengkaji untuk perbaikan kita baca Al-Quran.
dari anggota yang hadir ya yang ada pada saat itu jamaah 30 orang, yang sudah berpulang ke rahmatullah 14 orang. Mudah-mudahan teman-teman kita yang sudah menurut kita diampuni segala dosanya dan memberikan pahala yang setimbang sesuai dengan amal ibadahnya di masjid itu. Jadi termasuk Kiai Haji Saudara Ahmad tuh yang kita masukkan sebagai guru tetap pada saat itu. Jadi kegiatan kita kalau sekarang dirubah itu malam Rebo, kita malam Rebo tetap di rumah saya sini. Lalu kalau malam Jumat itu bergiliran ke jamaah-jamaah setiap ke rumah-rumah yang ada sesuai dengan daftar nama yang sudah kita buat. Jumlahnya hampir sama, 30 orang juga gitu. Tapi ada beberapa orang yang tidak bisa ikut karena ada kesibukannya masih bekerja. Tapi kalau ketepatannya dia bersedia gitu. Ya alhamdulillah sampai hari ini ada beberapa rekan kita yang masih belum bergabung. Dia bergabung dalam arti belum mengikuti rutin ya, tapi untuk ketepatannya mereka selalu siap. Jadi itu yang perlu kita sampaikan. Mudah-mudahan Al-Hidayah tetap berjalan terus, walaupun anggotanya mudah-mudahan makin bertambah. Ya kita ajak teman-teman kita yang masih ingin belajar Al-Quran, ya, dan juga untuk tiap yang malam Jumat masing-masing di rumahnya masing-masing. Mungkin kalau nggak ada giliran, ya sama mungkin baca Al-Quran cuma sendiri-sendiri gitu ya. Tapi kalau ini kan berjamaah gitu, mudah-mudahan rumahnya karena dihiasi dengan bacaan Al-Quran lalu diberikan rahmat serta hidayah dalam keluarganya. Lalu yang terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan jamaah sekalian yang sudah memberikan donasinya sehingga terlaksananya acara ini. Ya mudah-mudahan dengan donasi itu Bapak bisa mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu saya minta maaf kalau misalnya dalam pendidikan nanti kurang berkenan ya. Ya saya minta maaf sebesar-besarnya karena ini walaupun sudah direncanakan ya, tapi biasanya ada kekurangan-kekurangan sana sini. Dan hidangan malam hari ini ya sudah ada permintaan jamaah dan yang lainnya yang tadinya mau ayam bakar, tapi kita rubah biar ada yang sayur-sayurnya, jadi dimintain sop iga bakar, ya bukan iga bakar, iga direbus. Mudah-mudahan masing-masing bapak-bapak dan nanti pulang juga ya mudah-mudahan dari Al-Hidayah masih memberikan bingkisan ke jamaah yang hadir pada malam hari ini. Itu saja, terima kasih. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Bapak Jelasan selaku Ketua Muslim Hidayah ya. Dan saya tegaskan lagi ya, malam ini adalah malam terakhir kegiatan pengajian kita ya, pengajian kita terakhir di menjelang Ramadan. Artinya kita tawakuf, nanti Ramadan ditutup dan kita pasang niat nanti sekarang kita pengen silaturahmi lagi setelah puasa ya, diberikan panjang umur kesehatan, kita niat ya, silaturahmi lagi. Silaturahmi kita isi dengan pengajian gitu ya, jadi enak ya, dua dapat pahala, dua silaturahmi dapat, pengajian juga dapat kita ya. Kita niatkan dari sekarang ya. Ya, saya himbau kepada jamaah ya, apabila ada pengajian di baru di mana Jaja, tolong Al-Hidayah jangan ditinggalin ya. Al-Hidayah udah di tahun 94 sampai sekarang tuh udah 32 tahun ya. Ya saya harapkan kalau ada pengajian baru jangan terpengaruh, boleh ikut ya, tapi Al-Hidayah jangan ditinggalin ya. Saya kalau tinggalin ya. Kemudian tadi Pak Haji Nur Hasan bilang ada beberapa orang jamaah kita sudah meninggal. Saya berharap jamaah Al-Hidayah ini panjang umur semua nih. Ya, jangan ada yang meninggal dulu. Ya. Apalagi yang rajin, ya, yang rajin hadir. Kalau belum meninggal jangan dikuburin. Ya, baiklah, untuk membersihkan waktu kita balik saja kepada guru kita Ustaz Haji Muhammad Tifari untuk memberikan tausiah ya, walaupun usianya masih muda tapi ilmunya tinggi ya. Mudah-mudahan kita dapat ambil hikmahnya dari ceramah nanti ya. Ustaz nanti sekarang ditutup doa terakhir ya.
Kita persilakan kepada kita Haji Ustaz Tifari. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi baraka lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wassalatu wassalam ala sayyidil insi wal jan sayyidina wa maulana Muhammadin sahibis syafa'ati fil jinan wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-khalqu kulluhum ayalullah wa ahabbuhum ilallah anfa'uhum li'iyalih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah rahimakumullah, wabil khusus guru kita bersama, orang tua kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Zaini, Sahibul Bait Al-Mukarram Bapak Haji Nur Hasan beserta keluarga, dan segenap para sesepuh Al-Hidayah yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Namun kita doakan guru-guru kita, orang tua dan para sesepuh majelis dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahi hidupnya dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, di malam yang penuh berkah ini, di waktu yang penuh rahmat ini, kita dapat berkumpul bersilaturahim untuk kewajiban kita, yaitu thalabul ilm, menuntut ilmu setiap malam Jumat dan juga malam Rabu, yang mana sekaligus malam ini tawakufan sementara Majelis Al-Hidayah. Tentu besar harapan mudah-mudahan kumpulnya kita, duduknya kita di majelis yang mulia ini menjadi sebab turunnya rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang telah diajarkan oleh guru kita mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, manfaat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jemaah sekalian, tadi sudah kita dengarkan sambutan dari Sahibul Bait, begitupun wejangan nasihat arahan dari guru kita Ustadz Haji Zaini, dan juga mengingatkan kembali, bernostalgia dengan kedekatan beliau dan juga bapak-bapak dengan orang tua saya. Ya, kalau tahun 94 berarti saya masih orok gitu Pak. Ya, masih bayi saya, berarti ini majelis seumuran saya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya benar majelis remako berarti ya Pak ya. Alhamdulillah. Tapi saya mohon maaf sedikit klarifikasi,
Mungkin pada Bapak Haji Zaini, Pak Haji Nur Hasan bukan tidak ingin bersilaturahim karena udah mulai banyak kesibukan juga. Kata orang saya jadi cowok panggilan begitu Pak. Iya, saya punya kantornya di Simatupang, siang malam tunggu panggilan. Ya oleh karena itu Bapak-bapak jamaah sekalian, malam Rabu saya ada pengajian rutin di rumah pada Isya. Malam Jumat tadi baru penutupan di Musola Al-Islah di Gang Adam, Pasar Pal. Dan biasanya setelah Isya ini saya ngaji lagi sama guru saya malam Jumat. Ya, ada yang di Jakarta Selatan di pesantren Darul Islah, ya di Ki Haji Amir Hamzah. Kemudian juga di Cilodong di rumah guru saya Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Jufri. Biar bagaimanapun saya masih belajar juga Pak, masih ngaji juga. Sebab kalau Ustadz Kiai kagak ngaji lagi buahaya, begitu katanya. Kata orang tua saya buahaya. Kalau orang yang sudah mendapatkan kehormatan di masyarakat tapi dia tidak belajar kembali, khawatir ilmunya tidak bermanfaat atau kurang keberkahannya. Naudzubillah. Naudzubillah min dzalik. Mungkin itu sedikit, tapi kalau udah begini insya Allah ntar saya mampir lagi kalau bisa tiap malam Jumat begitu, atau malam Rebo, atau tiap malam juga boleh begitu ya. Nah, jadi hadirin yang penting kopinya keluar. Ini baru wedang kayaknya nih ya Pak Haji Hasan ya. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi hadirin jangan sekalian ini ngobrol ngaji santai aja ya Pak. Ya nggak usah tegang ya, nggak usah serius-serius banget. Memang cocok, udah posisinya pada nyender semua ini. Jadi hadirin jamaah sekalian udah cocok banget udah. Alhamdulillah. Ya masya Allah, masya Allah. Saya teringat akan pesan hadis dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasulullah bersabda, al khalqu kulluhum iyalullah wa ahabbuhum ilallah anfa'uhum li'iyalih. Seluruh makhluk Allah itu adalah keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti bukan keluarga sesungguhnya. Sebab kita tahu Allah Ta'ala lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah enggak ada anak, Allah enggak ada bapak. Yang dimaksud keluarga di sini adalah hamba-hamba yang dapat rahmat dan dapat barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling dicintai dari mereka anfa'uhum li'iyalih, yang paling bermanfaat bagi keluarganya. Maka majelis seperti ini Pak bukan sekedar metode belajar mengajar, bukan sekedar rutinitas yang kita isi dari waktu kita yang kosong, tapi hakikatnya di majelis ini di bawah bimbingan guru-guru kita, para sesepuh yang sudah wafat, kita semua adalah keluarga. Ya, kita semua adalah keluarga yang disatukan dengan ilmu, disatukan dengan silaturahim, dan tentunya disatukan dengan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Maka yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajwadukum ba'di rajulun alima ilman fanasharahu yub'athu yaumal qiyamah ummatan wahdah. Kata Rasulullah SAW, ajwadukum ba'di, yang paling baik, yang paling terhormat dari kalian setelah aku wafat adalah seseorang alima ilman, dia belajar ilmu. Ngaji saban malam Rabu, ngaji tahsin. Dulu almarhum Ustadz Syatiri, kemudian juga oleh guru kita Ustadz Zaini, dan juga oleh almarhum orang tua kami, bahwa bapak ngaji tiap malam Rabu rutin istiqomah sedikit demi sedikit memperbaiki bacaan Al-Quran. Alima ilman. Ya, dan jangan lupa pahala baca Quran ini tak tertandingi. Ya, man qara'a harfan minal Quran falahu asyru hasanat. Siapa orang yang baca satu huruf maka pahalanya 10 kebaikan. Wala taqul alif lam mim harfan bal alifun harf wal lamu harf wal mimu harf. Maka kata Nabi, jangan katakan alif lam mim itu satu huruf. Tapi alif lam mim itu tiga huruf. Alif,
lam mim. Ya, begitupun min awailis surah, dari awal-awal surat. Ya, makanya beruntung Pak ngaji di Al-Hidayah. Coba yang kagak ngaji di Al-Hidayah, baca awal-awal surat keder dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alama, begitu bacanya. Ya asin, begitu. Ya kaha ya aso, jelek banget tuh. Ya kenapa? Karena nggak ngaji. Ya karena nggak ada yang menuntun, nggak ada yang memperbaiki bacaan. Ya, dan subhanallah, ya saya begitu salut dengan majelis ini sebab bertahan, tetap eksis. Ya, kata Pak Haji betul, jangan tinggalkan dan jangan dilupakan, tapi terus kita saling menguatkan sebab majelis seperti ini sangat langka Bapak-bapak jamaah sekalian. Ya kalau majelis sekedar jiping, duduk, ya nyender begitu ya di masjid, di musola ya banyak. Gurunya membahas kitab, jamaah mendengarkan. Tapi kalau majelis Quran semacam ini kan ada interaksi antara murid dan gurunya, maka ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat. Berapa banyak di luar sana seumuran bapak-bapak udah kagak mau ngaji lagi. Ya saya sering tanya, emang apa sih Pak? Emang apa sih Bang kagak mau ngaji? Kan ente kan imam keluarga. Ente kan imam sholat kan kudu bisa baca Fatihah, baca surat, minimal surat-surat pendek. Ya dia jawabnya malu Ustaz, begitu. Rata-rata Pak jawabnya malu, padahal nggak ada kata malu untuk menuntut ilmu, nggak ada kata malu untuk mulai memperbaiki bacaan Al-Quran. Ya sebab kalau model bapak-bapak kan udah berumur ya, artinya udah setengah abad nih. Kalau ngaji dari Iqra lagi, apa kata orang begitu? Ya sehingga mereka mengurungkan niatnya untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Ya jadi dengan adanya majelis ini kan minimal kita bisa bedain tuh Pak, huruf hijaiyah dah yang paling dasar. Ya berapa banyak di luar sana nggak bisa bedain mana hak kecil, mana hak besar, mana kho, mana za, mana ja, itu kagak bisa bedain. Tapi saya yakin di Al-Hidayah diajarkan itu perbedaan huruf hijaiyah yang sangat mendasar. Belum lagi nanti tajwidnya, belum lagi nanti qiraatnya, belum lagi nanti ada hukum-hukum bacaan seperti ismam, seperti imalah, seperti waqaf, wasal dan sebagainya. Ya kadang-kadang membedain huruf aja rada susah. Cuman kadang-kadang memang sebagian ada yang terbawa logat bahasa, logat sukunya. Ya walaupun itu memang ada tuh Pak. Ya contoh nih, ya mudah-mudahan kagak ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ijajul jilatil ardu jiljalaha. Itu kan kagak ada bedanya tuh Pak. Padahal di situ ada za, ada ja. Ya maka mesti dibedakan. Ijaja nasrullah, maka ini pun mesti dibedakan. Ya maka kalau belum merubah makna sih dalam hukum fikih, dalam hukum tajwid nggak jadi soal. Tapi kalau sudah merubah makna, nah ini bahaya. Alhamdulillah, itu udah merubah makna tuh. Alhamdulillahirabbil alamin, itu berubah makna udah. Ya mohon maaf. Ya tapi kalau enggak di sholat nggak jadi masalah. Tapi kalau udah di sholat kita bicara tentang rukun sholat, maka minimal Fatihahnya mesti benar, mesti baik, sesuai dengan qiraat dan tajwid yang ada. Maka dari itu beruntung bapak-bapak jamaah sekalian masih bisa berkumpul dan dibimbing oleh guru kita untuk senantiasa dekat dengan kalamullah, dekat dengan ilmu, dekat dengan Al-Quranul Karim, dekat dengan kesenangan dan kegemaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Nabi, orang yang paling baik setelah saya wafat, orang yang belajar ilmu, fanasyarahu, kemudian dia sebarkan ilmu tersebut, yub'atsu yaumal qiyamah ummatan wahdah. Maka ketika dia sebarkan, sekurang-kurangnya bapak ngajarin nama anak bini, bapak ngingetin nama menantu, sama cucu, begini ngaji Quran, maka ilmu tersebut akan bermanfaat. Jadi minimal kita jadi guru buat keluarga kita masing-masing. Maka orang yang semacam ini yub'atsu yaumal qiyamah ummatan wahdah, maka nanti dibangkitkan di hari kiamat dia memiliki umat kelompoknya tersendiri. Jadi guru kita Ustaz Syatiri, orang tua kami
memahami mereka-mereka nih dan kita semua nanti ini akan dikumpulkan ya sesuai sebagaimana kita kumpul di dunia. Ya sebagaimana kita kumpul di Majlis Al-Hidayah, mudah-mudahan ntar kita kumpul di Jannatul Firdaus, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya kalau udah kumpul di surga kan enak lah. Makanya Rasulullah waktu Isra Mi'raj, Rasulullah diperkenankan masuk oleh Allah ke dalam surga. Tapi kalau ke neraka kagak masuk Nabi, cuma ngelihat doang dari luar. Tapi kalau ke surga Nabi masuk, Nabi survei. Maka ketika Mi'raj Nabi masuk ke dalam surga, Nabi melihat keindahan dan keindahan dan kelezatan nikmat surga yang kata Nabi mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Yang namanya surga itu nggak bisa digambarkan dengan kata-kata, sebab belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah terbesit di dalam hati dan pikiran manusia. Apa yang kita pikirkan tentang surga, maka surga lebih indah dari yang kita pikirkan. Ketika Nabi masuk ke dalam surga, yang Nabi lihat pertama kali, subhanallah, Allah menunjukkan kemuliaan sahabat Nabi, yaitu Nabi ngelihat sendalnya Bilal bin Rabah. Orangnya masih di bumi, Pak, tapi sendalnya udah ada di surga. Kan hebat betul itu. Itu riwayat hadis sahih. Ketika Nabi pulang Mi'raj, Nabi tanya, ya Bilal, apa yang kamu lakukan sehingga Allah kasih kemuliaan? Kamu masih di bumi, masih di Mekah, kok sendalmu di surga? Terus kata Bilal, ya Rasulullah, saya nggak punya amalan apa-apa, melainkan setiap saya wudhu, setelah itu saya sholat sunnah 2 rakaat. Nah ini termasuk sholat yang disunnahkan dan sering ditinggalkan. Jadi bapak-bapak kalau habis wudhu nih, ya kalau di rumah ya, maka sunnah sholat 2 rakaat namanya sunnatul wudhu. Kalau Imam Ghazali dengan istilahnya syukril wudhu, bersyukur telah berwudhu. Karena dengan berwudhu lah kita bisa sholat. Kalau tanpa wudhu maka tidak bisa sholat. Ya maka dari itu Bilal bin Rabah tiap habis wudhu sholat sunnah 2 rakaat. Padahal sejarahnya Nabi belum pernah mengajarkan sholat tersebut. Nabi belum pernah nyontohin. Tapi ini inisiatif dari sahabat, inisiatif dari Bilal bin Rabah, dan Nabi merestuinya. Nah inilah yang disebut iqrar, ya ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, takrir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu bapak kalau bisa kita habis wudhu sholat sunnah 2 rakaat. Selagi masih ada air wudhu, masih belum kering, itu sholat sunnah masih berlaku. Tapi kalau wudhunya udah kering kayak sekarang ini, terus pengen sholat sunnah wudhu, udah nggak disunnahin lagi. Jadi kalau masih basah tuh air wudhu, kita masih boleh sholat sunnatul wudhu, sholat setelah wudhu. Gara-gara sholat 2 rakaat setelah wudhu, Bilal dapat keistimewaan dari Allah, sendalnya udah ada di surga. Maka saya pesan besok bapak-bapak berangkat ke masjid, kalau bisa sebelum berangkat di rumah sholat sunnah wudhu 2 rakaat, baru ke masjid. Ntar pulang dari masjid, kelar dari masjid, sendalnya apa nggak ada, yakinlah sendalnya udah ada di surga, dicolong kayaknya ya. Jadi hadirin jamaah sekalian, masya Allah. Tapi sunnahnya benar tuh, kalau sendalnya mah tahu udah kemana ya. Jadi hadirin jamaah sekalian tuh, bagaimana keistimewaan ya orang-orang yang duduk di majelis ilmu dan mempelajari Al-Quran. Bahkan yusalluna al-hitan yusalluna ala muallimin nas khairan. Bahwasanya bui-bui di lautan, makhluk-makhluk biota laut, ikannya, udangnya, cuminya, kemudian semua binatang yang ada di laut, ikan-ikannya, maka mereka semua bersolawat, bertasbih kepada orang-orang yang mengajarkan manusia akan kebaikan. Dan kebaikan yang paling utama adalah mengajarkan Al-Quran. Oleh karena itu bapak-bapak jamaah sekalian, terus kita duduk di majlis yang mulia ini, di malam Rabu dengan tahsinnya, di malam Jumat dengan yasin, tahlil dan doa wahbah. Karena itu semua senantiasa akan menjadi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga berhubung ini Sya'ban, bentar lagi nisfu Sya'ban. Ya kalau nggak salah tanggal berapa ya Pak? Nisfu Sya'ban tanggal berapa ini?
tanggal berapa ya? Tanggal Selasa 2, 3, 2. Ya, salah semua. Yang benar nisfu tanggal 15 Sya'ban. 15? Bener gak ya? Bener kan ya? Ya kan saya nanya nisfunya bukan masehinya begitu. Ya, ngetes ini udah ngantuk apa belum nih kayaknya nih. Ya, maka insya Allah kalau kagak Senin malam Selasa, kalau kagak Selasa malam Rabu. Tapi sih kayaknya malam Selasa kalau nggak salah ya. Malam Selasa kita kumpul baca Yasin 3 kali. Kalau ada yang nanya ini dalilnya dari mana Ustaz? Kan sekarang mau dikit-dikit dalil ya. Maka kita jawab ada dalilnya. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah dan juga Syekh Al-Qutb Ar-Rabbani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau meriwayatkan dalam karangan kitab Ghuniyatul Talibin bahwasanya disebutkan di zaman tabi'in ada 3 tabi'in yang melestarikan tradisi malam nisfu Sya'ban. Di antaranya ada namanya Khalid bin Ma'dan. Ada lagi 2 saya lupa namanya. Ini 3 orang adalah dari generasi tabi'in. Tabi'in adalah orang-orang yang berkumpul dan bertemu dengan sahabat Nabi. Walaupun hidup sezaman dengan Nabi, tapi dia belum pernah ketemu dengan Rasulullah. Itu namanya tabi'in. Ya, kayak Uwais Al-Qarni ini hidup sezaman sama Nabi, cuman Uwais di Yaman, Nabi di Madinah. Ibarat kata kita di Jakarta, Uwais di Surabaya, Nabi di Jakarta, kan nggak ketemu. Ya artinya nggak pernah ngelihat Nabi dia. Ya, tapi dia hidup sezaman dengan Nabi. Tapi Uwais bertemu dengan sahabat Nabi, diantaranya bertemu dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Maka ada 3 tabi'in yang menggagas tradisi malam nisfu Sya'ban berdasarkan hadis sumu naharaha wa qumu lailaha. Kata Rasulullah, di malam nisfu Sya'ban, siangnya kalian berpuasa, malamnya kalian beribadah. Dan memang ini adalah malam yang penuh rahmat, penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka mereka ini 3 tabi'in ini ada yang satunya itu mengkhatamkan Al-Qur'an. Dari mulai habis maghrib start, kelar sebelum adzan subuh, selesai khatam Quran. Ada yang mereka ini berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya, dan ada yang mereka itu qiyamul lail dengan sholat sunnah. Nah, jadi tiga tabi'in ini nih Pak yang punya gagasan. Jadi penggagas, inisiator malam nisfu Sya'ban. Cuman kan kita kalau ngikutin 3 tabi'in ini rasa-rasanya berat sekali. Ya, khatam Quran semalam dari habis maghrib mulai kelar sebelum subuh. Kira-kira udah ada yang pernah belum nih Pak? Udah ada yang pernah belum? Muka-mukanya sih meragukan ya. Ya termasuk saya juga, agak kuat kita dari habis maghrib sampai sebelum subuh khatam Quran. Masya Allah, berat hadirinnya masih. Maka dari itu ulama kita, kiai-kiai tua kita dulu bijaksana. Kalau kita belum bisa mengerjakan semua, maka dalam kaidah fikih man lam yudrik kulluhu lam yutrak julluhu. Kalau belum bisa ngerjain semua, maka jangan ditinggal semua. Ya sudah, diringkes jadi baca Yasin 3 kali. Yasin adalah qalbul Quran. Yasin adalah jantungnya Al-Quran. Yasin 5 quri'atlah, kata Rasulullah. Bacalah Yasin tergantung niat yang kamu niatkan. Ya, maka diajarkan itu oleh Kiai Abdul Hamid Qudsi dalam kitabnya Kanzun Najah was-Surur fil Ad'iyatil lati tashrahus sudur. Itu Kiai Abdul Hamid memang lahirnya di Mekah, tapi beliau punya ayah Kiai Abdul Latif adalah orang asli kota Kudus. Maka ujungnya Al-Qudsi. Kalau yang kagak ngerti mah Al-Qudsi sangkanya Baitul Maqdis, sangkanya Palestina, padahal Al-Qudsi maksudnya Kudus. Jadi ulama kita ini banyak yang kesahor Pak, di luar negeri, di Jazirah Arab, di dunia pendidikan Islam, tapi nggak tahu asalnya dari mana. Ya di Mesir tuh jadi kurikulum tuh kitab Tafsir Munir, yaitu karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada lagi tasawufnya Sirajul Talibin, syarah daripada Minhajul Abidin, karangan Ki Haji Ihsan Al-Jampesi. Kalau bahasa Arabnya itu Al-Kadiri. Ya, sangka orang Mesir, sangkanya dari Baghdad, keturunan Syekh Abdul Qadir.
ya Syekh Muhammad Ihsan Al-Jampesi Al-Qadiri. Padahal Kediri maksudnya Jampes Kediri itu ada Kiai Ihsan tuh ya. Dan banyak lagi, ada Syekh Mahfud At-Turmusi dari Termas, gurunya Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan. Ada lagi Syekh Khatib Al-Minkabawi dari Minangkabau. Jadi banyak ulama-ulama kita. Ya termasuk ini Kiai Abdul Hamid Kudus. Ya beliau tuh yang menyusun Yasin 3 kali dan dimasukkan niat-niatnya. Oleh karena itu kita minimal baca Yasin 3 kali dan juga kita baca doanya. Ya jadi kalau ada yang nyalahin baca Yasin 3 kali sih kebangetan, sebab itu adalah tawassul dengan amal soleh, dan Yasin ini adalah bagian dari Al-Quran. Oleh karena itu Bapak-bapak, di malam nisfu Sya'ban Allah lagi obral maghfirahnya, Allah lagi diskon gede-gedean ampunannya. Maka kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, ini malam-malam nisfu Sya'ban, walillahi utaqa min ahlin nar ka'adadi syu'uri ghanami kalbin. Kata malaikat Jibril, malam nisfu Sya'ban Allah membebaskan ahli neraka dari cap nerakanya. Jadi di Lauhul Mahfuz ini ada yang memang udah dicap ahli neraka. Ya, tapi di malam nisfu Allah bebasin mereka. Atau ada hamba-hamba Allah yang bergelimang dosa, di malam nisfu Sya'ban besok diampunin dosa-dosanya sebanyak bulu-bulu kambing dari suku Bani Kalab. Di Arab sana di zaman Rasulullah ada yang terkenal suku Qabilah namanya suku Bani Kalab. Mereka ini adalah orang yang paling banyak ternak kambing. Ya katakan kambingnya ada 10.000 ekor dah. Ya kata malaikat Jibril yang disampaikan Nabi bahwasanya malam nisfu Sya'ban Allah ngampunin dosa sebanyak bulu-bulu kambing dari suku Bani Kalab. Jangan 10.000, jangan 1.000 ekor, seekor aja sampai gini hari kita kagak tahu tuh Pak berapa jumlah bulu kambing di dalam satu ekor kambing. Ya mungkin bapak-bapak ada yang berhasil ngitung bulu ekor kambing Pak kira-kira? Ya kagak ada. Berapa itu? Seekor aja mungkin bisa ribuan, bisa puluhan ribu ekor. Nah begitulah, bisa puluhan ribu bulu. Nah begitulah Allah mengampuni dosa-dosa hambanya sebanyak bulu-bulu kambing. Ya oleh karena itu kita pengen tergolong dalam hadis ini, nggak mau hilang kesempatan kita tergolong orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata guru saya, tandanya di malam nisfu kita dapat maghfirah nih Pak, kita dapat ampunan Allah. Indikasinya besok pagi bangun subuh tasyrahus sudur, hati kita lapang, hati kita enak, enteng badan kita Pak. Nah itu salah satu tanda kalau kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau banyak utang bagaimana Ustaz? Itu mah tergantung masing-masing dah. Ya yang penting kata guru saya itu kalau paginya badan kita terasa enteng, hati kita terasa legowo atau terasa lapang, nah ini termasuk indikasi dosa kita diampuni Allah, dan juga ibadah kita semakin rajin. Nah maka ini termasuk indikasi dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang menghalangi kita ibadah salah satunya adalah karena terlalu banyak berbuat dosa. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu ini adalah kesempatan bagi kita semua Bapak-bapak, jamaah sekalian, mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul kembali malam nisfu Sya'ban dan kita tergolong hamba-hamba Allah yang diampuni dari segala dosa. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan tentunya kita doakan guru-guru kita, para sesepuh dan para anggota Majelis Al-Hidayah yang sudah wafat, yang mereka semua dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah maafkan kesalahannya, Allah lapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, hadiyatan minna. Surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim, irhamna. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma barik lana fi Sya'ban
وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام واحفظنا من جميع الآفات والآثام اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع برضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين قريب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم ولسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada guru kita Ustaz Haji Muhammad Tipari yang telah